关系的调整有一些困难我个人认为我们是可以做一些好处一起做有可以让双方有成功率。Kenapa milih Cina atau Tiongkok sebagai tempat belajar? Sebenarnya nggak ada alasan spesifik ya. Alasan itu hadir ketika ada istilahnya kesempatan beasiswa untuk ke sana. Karena hitung-hitung kalau ketika saya mau berangkat ke Cina itu itu kan masa-masa di mana tahun 2010 itu kan tahun 2010 akhir gitu kan itu kita lagi excitednya untuk mencari beasiswa ya kan, dan saya sendiri pun dalam posisi waktu itu ketika akhir semester kuliah itu akhir-akhir tahun kuliah itu juga semangat untuk mencari beasiswa kayak gitu kan, dan bukan hanya Cina aja sebenarnya yang saya daftar, ada kayak Australia bahkan ya Malaysia, Singapura itu semua saya daftar termasuk Cina. Nah cuman memang karena tidak mainstreamnya beasiswa ke Cina, jadi orang tidak berpikir sampai sejauh itu untuk melanjutkan studi ke Cina, apalagi dalam konteks ini S2. Dan pada akhirnya alhamdulillah saya dapat beasiswa yang paling cepat itu pengumumannya memang dari Cina, dari pemerintah Cina kayak gitu ya. Dan sebagai pengetahuan teman-teman juga waktu itu belum ada LPDP. LPDP itu kan tahun 2012. Mungkin kalau ada yang banyak bertanya kenapa saya ngambil beasiswa pemerintah Cina apa segala macam, karena memang adanya seperti itu gitu. LPDP itu adanya setelah saya nyampe Cina bahkan, dan istilahnya kalau LPDP kan awal-awal itu juga bisa dibilang jurusan baik jurusan maupun lokasi studi atau negara itu kan masih terbatas ya awal-awal ya, misalkan Amerika, Inggris, atau misalkan yang dekat-dekat di Singapura, Malaysia. Jadi kenapa memilih Cina? Karena ya alhamdulillah saya dapat beasiswa dan itu adalah yang paling cepat, dan ya kita nggak berpikir terlalu panjang ya, karena rezeki nggak datang dua kali. Akhirnya saya berangkat tahun 2011 bulan Oktober, saya udah nyampe Agustus, Oktober saya udah nyampe ke Cina gitu, ke Beijing ya. Iya, kalau yang soal geopolitik dan sebagainya, apalagi mau ngomongin COVID-19 ini, banyak pendapat dan banyak kalangan yang istilahnya bisa mengeluarkan pendapat. Tapi yang jelas seperti ini saja kalau pendapat saya. Kalau memang banyak pandangan-pandangan yang melihat bahwa COVID-19 itu berasal dari Cina, itu agak susah diterima nalar dan nurani. Kenapa? Karena kalau misalkan untuk kami sebagai orang-orang lulusan Tiongkok, atau misalkan kita yang juga sering beraktivitas di sana, kita punya PPI, kita punya macam-macam lah aktivitas di sana, itu kalau misalkan melihat ya kurang bisa diterima nuraninya. Kenapa? Karena apa dasarnya bahwa istilahnya pemerintah mereka sendiri misalkan ingin mengorbankan rakyatnya sendiri, padahal yang kami lihat di sana adalah ya banyak hal gitu loh. Otomatis setiap negara punya setiap tempat, setiap kebudayaan punya positif negatif. Yang positifnya kan banyak sekali, yang istilahnya Indonesia ini bisa belajar dari situ gitu. Jadi kalau misalkan benar COVID atau coronavirus SARS-CoV-2 ini berasal dari epicentrumnya dari Wuhan, ya itu benar, memang faktanya di situ. Tapi
untuk masalah hal-hal yang berkenaan dengan, karena kan banyak sekali ya Bill Gates juga sampai kena apa segala macam gitu kan. Maksud saya itu terlalu membuang waktu untuk berpikir hal-hal yang istilahnya secara nurani dan nalar itu pun kalau menurut saya itu tidak masuk. Untuk penanganan memang Cina ini negara yang istilahnya sentralistik ya, mungkin banyak yang memahami bahwa itu diktatorship gitu loh, tapi setiap kebudayaan, setiap peradaban itu memiliki makna, memiliki definisi, memiliki kesiapan, ya kan, memiliki penerimaan atas definisi yang mungkin kita nggak terima, kita nggak tahu, kita nggak mengerti kayak gitu. Nah, perlu diketahui juga populasi di Cina itu kan banyak sekali. Wuhan aja, kota segitu aja tuh bisa 20 juta, 30 juta populasinya kayak gitu kan, dari satu provinsi Hubei kayak gitu kan. Itu besar sekali gitu satu provinsi itu. Jakarta mungkin atau Jabodetabek mungkin ya masih lebih kecil dari provinsi tersebut ya, bisa dikoreksi nanti. Nah, tapi maksud saya adalah melihat bahwa kami sebagai alumni dari Tiongkok, dari Cina, bahwa pemerintahnya itu juga pada misalkan tahun 2016 itu mereka berhasil menaikkan 10 juta orang miskin gitu kan, yang tadinya di bawah garis kemiskinan menjadi terangkat derajatnya, itu kan merupakan sesuatu. Dan kami pada sisi dimana melihat banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari Cina, dari Tiongkok gitu ya. Jadi bukan berarti kami menyetujui pendekatan, tidak kayak gitu. Maksudnya kami hanya melihat bahwa ini adalah satu fenomena, ini adalah satu good governance yang apakah Indonesia bisa meniru dari mana, misalkan keberpihakan pemerintah mereka terhadap publik, penyediaan sarana-sarana publik itu bagus sekali di Cina. Ya mungkin sama dengan negara-negara lain, tapi kalau kita bisa melihat sedikit saja dari skala populasi 1,4 miliar saat ini gitu ya, lebih 1,4 miliar, itu kita mungkin bisa terkaget-kaget sendiri melihat bagaimana pengelolaan negara secara kolosal dan masif. Jadi memang tidak heran pendekatan yang dipakai oleh pemerintah Cina, dalam hal ini Beijing dan turunannya, pemerintah level provinsi, pemerintah level kota, itu memperlakukan karantina yang semuanya serba langsung dikunci kayak gitu. Itu kalau saya pribadi lihat itu sudah bisa ditebak arahnya, memang pasti akan karantina seperti itu total, karena populasinya banyak sekali gitu. Beda misalkan saya domisili Depok gitu kan, teman-teman domisili di tempat-tempat misalkan di luar Jawa, itu kan masih sedikit gitu kan. Tapi kalau Cina memang karena satu daratan, populasinya besar gitu. Jadi faktor-faktor seperti itu. Nah, untuk melihat kondisi geopolitis, saya pikir memang Cina atau Tiongkok ini makin lama semakin relevan gitu ya. Ini dari segi pemahaman umum saja dulu gitu, makin relevan. Kenapa? Karena toh memang melihat dari skala negara, sekali lagi berbeda dengan India yang istilahnya kemajuan negaranya tidak sepesat Cina atau Tiongkok kayak gitu. Jadi relevansinya tinggi gitu terhadap negara Cina, yang mana mereka pertama memiliki mahasiswa di mana-mana, mahasiswa atau pelajar di mana-mana di negara Eropa. Kalau teman-teman lihat di Australia ya kan, di Malaysia kampus-kampusnya kayak gitu ya. Jadi relevansi itu makin tinggi. Jumlah SDM mereka di mana-mana banyak. Yang nomor 2 adalah pragmatisme pembangunan yang dianut oleh Cina ini mendorong pembangunan Cina ini bisa cepat kayak gitu. Misalkan dari mana? Dari penguasaan teknologi. Sehingga memang teman-teman kalau misalkan lihat barang Cina KW-KW
atau barang Cina kualitasnya rendah. Start dulu. KW itu dalam definisi siapa? KW itu kan dalam definisi istilahnya kita yang ibaratnya beli juga sebenarnya kan gitu kan. KW ini barang kita beli juga atau kita lihat juga. Tapi kalau dari definisi produsen atau dari definisi istilahnya periset teknologi, KW itu atau barang yang non orisinil itu adalah jalan pintas ya bagi mereka yang penting ada teknologi yang tepat guna yang bisa terlempar di pasar. Itu tadi makanya saya bilang pragmatisme pembangunan gitu kan, karena kan otomatis kalau ekonomi atau di GDP apa segala macam produktivitas lah yang dikejar selain apa hal-hal lain itu kan. Nah makanya kenapa kesininya walaupun sekarang juga masih banyak barang KW di sana, kesininya teman-teman kalau misalkan melihat istilahnya apalagi zaman now gitu kan untuk alat-alat atau barang-barang yang berkaitan dengan apa vlogging ya kan, drone gitu kan, DJI atau misalkan gimbal, stabilizer, apapun semuanya itu kan canggih kan dengan apa namanya teknologi-teknologi masing-masing yang mereka punya gitu ya, bukan DJI aja lah, banyak lah Zhiyun atau apa gitu kan, mulai dari tripod itu semuanya kita bisa adu kualitasnya ya kan, karena mereka sudah bisa belajar untuk membuat barang-barang yang berteknologi tinggi, bahkan handphone gitu kan, handphone ya banyaklah nama-nama handphone itu ya kan, itu juga sebenarnya sangat bisa diterima konsumen ya kan. Kita melihat bahwa barang ya misalkan produk Apple, produk Microsoft dia punya HP, dia Google misalkan Pixel dia punya HP, tapi ketika dilempar ke pasar tinggi pasarnya dan tidak semua pasar bisa mengakses. Nah makanya balik lagi ke pragmatisme pembangunan itu sendiri, dari karakteristik mereka membangun, mereka memproduksi memang ya dari awal sudah seperti itu. Ya kalau menurut saya, alhamdulillah saya saat ini belum ya sebagai anggota struktur di pengurusan partai itu belum, jadi pengetahuan saya sendiri untuk berkomentar soal itu juga nggak ada lah kayak gitu, jangan sampai nanti salah ucap juga. Tapi menurut pendapat saya kalaulah itu adalah hal yang datang dari istilahnya para pimpinan partai gitu kan, atau misalkan para struktur, itu saya pikir kondisinya tidak demikian, karena apa namanya ya teman-teman sendiri ya bisa melihatlah PKS itu partai seperti apa gitu kan, dengan apa namanya efektivitas organisasi dibandingkan partai-partai yang lain seperti apa, teman-teman bisa menilai itu sendiri. Atau misalkan bagaimana kepemimpinan di partai PKS itu sendiri terpilih, teman-teman bisa compare sendiri atau perbandingan sendiri dengan partai-partai yang lain kondisinya. Cuman maksud saya adalah hal-hal yang berkaitan dengan komentar ya saya setuju dengan banyak pihak lah, apa namanya, dalam artian kalau orang mau komentar apa soal siapa, soal hal apa, itu terserah. Saya 北大2年读中文，然后呢继续在北京的对外经贸大学读研究生，然后呢在天津1年工作。可能有很多在国内的朋友们认为印尼没有发展，然后呢还是很落后，还是也没有什么好处的一个国家，然后呢没有什么对中国很大的关系。但是我个人是从国内毕业，毕竟我们有一些关系的挑战，有一些困难，我个人认为我们是可以做一些好处，一起做有可以让双方有成功率。
且2020年是我们印尼中国70年周年，所以呢，希望大家互相有更好的理解，更好的了解，互相人和人关系更好。然后呢，通过那些事情，我们可以互相帮助，互相同样做一些对我们的人们对我们的印尼人和中国人有好处，有帮助。所以如果你们有机会来印尼，可以来印尼。我是5年在国内，我看了好多事情，我看了好多我在印尼的时候认为中国是这样不太好，好像很脏什么的。我看了没有那么复杂，没有那么糟糕。所以呢，如果你们有机会可以拜访印尼的话呢，我们可以互相了解。谢谢大家。